Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada pendengar dimanapun kalian berada. Jadi kita nih kedatangan tamu, aku gak sendiri ya. Jadi ada dua perempuan cantik di depan aku nih. Ada peribahasa tak kenal maka kata sayang. Jadi kita kenalan. Dimulai dari aku, nama aku barangkali kalian belum tahu. Nama aku Mera Firal Aziza. Boleh dilanjut? Halo, kenalin nama aku Siti Fatimah Sunarto, biasanya dipanggil Aal. Aku mahasiswi semester 2 di Universitas Jenderal Ahmad Yani Mujani, prodi psikologi. Kalau aku Renika Maulina Saputri, biasa dipanggil Renika. Aku sama kayak Aal, sama-sama dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Aku jurusan psikologi dan sekarang aku lagi semester 2. Oke, berarti kan sama-sama masih kuliah nih ya. Iya. Nah, kalau di kuliahan nih, kalian lagi sibuk ngapain sekarang? Kalau aku sendiri lagi sibuk buat belajar sih, sama tugas-tugas kelompok ataupun individu, sama paling ada beberapa kegiatan kepanitiaan di kampus. Kalau aku sih. Kalau aku sama sih ya, pasti belajar itu wajib, kesibukan. Terus kayak banyak tugas juga kelompok, tugas individu. Aku lagi banyak kesibukan ngerjain itu. Sama kalau kesibukan di rumah paling aku suka buat kue, masak buat aku, buat keluarga, bebersih dan lain-lain gitu sih. Oke. Nah, kalau di kuliah tuh kan sama ya kayak di SD, SMP, SMA, mereka tuh sama-sama ada ujian-ujiannya gitu. Kalau misalkan di kuliahan nih, ada gak sih ujian yang dekat-dekat yang bakal kalian hadapin? Kebetulan sih 2 minggu dari sekarang itu kita udah ada mau UAS. Oke. Nah, kalau si UAS ini nih, kalian kan harus belajar lah pasti. Persiapannya udah sejauh mana? Kalau aku sih persiapannya udah cukup matang ya. Secara kan aku belajar udah dari lama. Jadi setiap guru jelasin tuh aku langsung belajar. Kayak udah dari bulan lalu semenjak belajar setelah UTS tuh, kayak setiap guru belajar tuh, guru nerang itu aku langsung inget-inget, inget materi, mempelajarinya. Jadi aku tuh pakai ada total time hipotesis. Jadi mempelajari tuh dari jauh hari supaya aku tuh ingat. Secara kan kalau lama waktu belajar tuh jadi semakin banyak juga materi yang aku ingat. Aku juga sama sih kayak Renika, udah nyiapin dari jauh-jauh hari gitu. Terus kalau persiapan UAS aku tuh pakai metode the distribute practice effect. Jadi tuh sejauh ini aku sendiri udah kayak nyiapin rangkuman-rangkuman materi, nyatat-nyatat materi. Soalnya aku ngerasa kalau bikin rangkuman kayak gini tuh efektif gitu di aku. Jadi aku mudah ngehafalin materi sama nyicil buat memahami materi. Soalnya kan materi di UAS tuh nggak sedikit ya, banyak banget. Jadi aku ngerasa kalau bikin rangkuman kayak gini tuh bikin aku jadi mudah dan paham. Soalnya nggak bisa banget kalau di aku kayak langsung sehari itu beres gitu buat ngafalin materi. Aku tuh istilahnya harus dicicil lah buat ngafalin sama ngahamin materi-materi kayak gitu sih. Berarti kan kalian tadi bilangnya kalian belajar dari jauh-jauh hari nih. Tapi kalian pasti pernah dengar dong SKS. Nah, Oke, nah SKS ini adalah sistem kebut semalam. Kenapa kalian gak kayak gitu? Padahal biasanya nih orang-orang sistem kebut semalam tuh lebih apa ya? Lebih mudah menghafalnya gitu loh. Kalau misalkan mereka belajar ketika sehari sebelum semalam di malamnya gitu ya. Apalagi kadang ada yang belajar di beberapa jam yang lalu. Kalau kalian kenapa gak kayak gitu? mungkin untuk emang sebagian orang tuh teknik SKS atau sistem kebut semalam tuh kayak emang efektif ya. Kayak mungkin mereka tuh bagi mereka tuh belajar langsung ingat gitu kan, kayak baca ini langsung ingat, tapi padahal tuh sebenarnya enggak langsung ingat. Terus kayak emang orang tuh juga males, sudah capek belajar online. Secara online tuh kayak beda ya pemahaman online sama offline. Jadi kayak online tuh mungkin dia tuh sambil main-main, jadi kayak males dia belajar. Daripada aku belajar online gini, mending udah nanti aja pas ujian atau pas UAS nanti, jadi aku lebih baik main. Jadi mungkin bagi sebagian orang tuh SKS tuh yang paling efektif karena emang ada satu dan lain hal. Iya, bener banget sih apa yang disebutin sama Renika. Soalnya banyak juga teman-teman aku yang ngerasa kalau misalnya online itu beda gitu, kayak cara kita memahami materi sama dibanding kalau misalnya kita kuliah atau sekolah offline itu beda banget. Soalnya kayak susah kan buat nanya langsung ke dosen atau ke guru tuh susah gitu. Susah banget. Terus kayak jadi kayak mungkin motivasi untuk belajar tuh jadi mengurang gitu ya kan. Kalau misalnya offline kayaknya 2 hari sekali tuh belajar, nyicil, nyatet. Kalau sekarang online tuh kayak udah males lah, udahlah SKS aja SKS. Apalagi kayak bisa pakai 1001 cara gitu, Ya, apalagi pas kalau ujian kan, kayak gitu sih. Tapi kalau buat aku pribadi, SKS ini sangat banget gak efektif banget. Soalnya apa? Kan kalau sistem kebut semalam atau sistem kebut beberapa jam, apalagi kayak materi tuh banyak kan ya, kita UAS tuh satu pelajaran tuh satu hari tuh bisa 2 pelajaran. Nah sedangkan kan materi UAS tuh dari setelah UTS ya, itu kan banyak banget ya. Kayak dalam waktu segitu tuh gak cukup tuh materi segitu buat dipelajarin dalam malam-malam ke pagi atau bahkan berapa jam. Kayak untuk waktu ngebacanya pun itu tuh bisa gak cukup, apalagi buat memahami materi. Kayak itu tuh kok SKS tuh bakal cuman nerap doang di
short term memory kita, bukan di long term memory. Jadi kayak emang itu tuh gak efektif banget. Jadi ya udahlah, gak itu banget. Aku juga setuju banget sih sama Renika, soalnya dulu juga aku pernah pakai metode SKS ini, ternyata nggak efektif banget sih di aku. Soalnya aku ngerasanya jadi kayak gampang lupa. Ternyata tuh ini tuh kalau SKS tuh masuknya ke short term memory gitu, jadi kayak emang gampang hafalinnya, tapi kayak gampang juga kayak Lupanya, buyarnya tuh gampang banget gitu. Sekilas. Sekilas doang kayak gitu sih. Tadi kan kalian udah nyebutin short term memory nih. Kalau misalkan dari kalian cara ngolah informasi ini gimana? Kalau aku pribadi sih pakai encoding ya. Jadi misalnya setiap guru jelasin atau guru tuh ngasih informasi tentang pembelajaran ini, kayak aku langsung cari contohnya. Misalnya kayak guru tuh ngasih tahu ini tuh pengaplikasiannya dalam, atau contohnya dalam kehidupan aku atau kehidupan sekitar aku apa ya. Kan kalau kayak gitu otomatis aku jadi ngerti, jadi paham. Kalau kayak gini tuh gini. Jadi aku tuh pakai teknik itu sih biar aku memahami materinya. Jadi langsung pengaplikasiannya juga langsung aku aplikasiin gitu. Kalau aku sendiri sih caranya tuh pakai metode external memory aid. Jadi tuh kayak pakai post-it atau journal to do list. Jadi aku ngelis-list apa aja informasi-informasi yang penting, entah itu tugas atau hal-hal yang ingin aku lakuin. Soalnya salah satu kelemahan di diri aku tuh kayak aku tuh gampang lupa gitu. Jadi dengan cara pakai post-it atau journal to do list itu tuh kayak efektif banget di aku untuk nginget informasi-informasi yang aku dapat gitu loh. Terus sama aku juga kadang suka pakai metode apa sih itu namanya, kayak jadi tuh aku tuh mengkombinasikan unit kecil pada unit yang lebih besar. Jadi misalnya contohnya tuh kayak aku tuh nyebutin atau ngingat nomor telepon. Jadi tuh kayak di jeda-jeda gitu, kayak 085 857 231 kayak gitulah contohnya tuh kayak gitu. Apa sih namanya, aku tuh tahu tapi aku susah buat ininya loh, susah buat bilangnya apa sih, metode apa? Metode checking nggak sih? Nah, checking, Iya. metode checking. Nah, yang kayak gitu tuh namanya tip of tongue. Apa tuh? Oke, tip of tongue itu adalah kondisi di mana kita tahu nih sama suatu kata tapi kita sulit buat mengungkapkannya, buat nyebutinnya gitu ya. Nah, biasanya hal-hal yang kayak gitu berkaitan sama kesadaran, semantic memory dan juga language production. Jadi kita tuh udah tahu, cuma susah gimana kalau misalkan si kata ini semakin sulit gitu ya. Jadi kita juga semakin sulit diingat gitu, semakin sulit juga buat diucapkan. Ya, emang katanya suka ya, susah ya. Iya, susah. Checking gitu, kayak gak pernah denger gitu, kayak jarang lah, jarang Jadi didengar kayak gitu, susah susah. hidupnya. Oke, berarti kalau yang udah kita ngobrol nih ya, berarti kalian udah persiapannya juga sudah cukup matang buat menghadapi UAS ini. Cuma aku mau ngasih saran nih, boleh nggak? Boleh banget banget tuh. Oke, kalau kayak gitu nih, supaya kalian gak kaget ya sama nilai UAS, tips dari aku, kalian jangan terlalu percaya diri juga walau kalian ngerasa kalau kalian ini menguasai materi gitu. Terus juga jangan jadi menyepelekan si ujiannya itu sendiri, karena kita kalau misalkan terlalu percaya diri, nanti kita cenderung melupakan hal kecil yang ternyata dia lebih penting gitu. Benar. Jadi kalian boleh aja kok buat percaya diri, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya, benar banget, setuju. Makasih banget tips Makasih and banyak triknya tipsnya. gitu loh. Iya. Oke deh, kalau kayak gitu makasih ya udah mau ngobrol sama aku. Makasih juga loh. Kita tutup aja obrolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat external memory aid, jadi tuh pakai kayak post-it sama post-it